Welcome to Future Vibes, podcast edukatif dan inovatif untuk anak sekolahan. Halo Future People, selamat datang kembali di Future Vibes Podcast by Pratnya Mart. Di tempat kita ngobrol santai bersama orang-orang inspiratif dan inovatif yang punya cerita luar biasa di dunia pendidikan, kreativitas, dan inovasi. Hari ini spesial banget nih, kita kedatangan kedua narasumber muda yang berhasil menjadi salah satu perwakilan dari Bali dalam ajang Indonesia Inventors Day 2026 di Jakarta. Mereka adalah anggota KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Denpasar. Saat ini sedang mempersiapkan karya inovatif untuk dipresentasikan di tingkat nasional hingga internasional. Penasaran bagaimana perjalanan mereka? Yuk ikutin. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang inovasi yang sedang kalian persiapkan, saya ingin Future People mengenal kalian lebih dekat dulu nih. Nah, bisa perkenalkan kalian dari mana dan siapa-siapa aja nih? Halo semuanya, kenalin nama saya di sini Lydia dan di sini saya bersama teman saya. Nama aku Aisyah. Kami dari Reskir, yaitu Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Denpasar. Wah, kalian udah gabung di KIR ini berapa lama sih? Kalau dari saya ya Kak, saya udah gabung sekitar 3 tahunan dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12. Ya, kalau untuk saya sendiri baru mau 1 tahun lebih dikit, karena saya baru naik kelas 12. Kelas 11 kebetulan. Oh, berarti KIR ini untuk SMP SMA atau SMA doang? KIR itu bisa dibilang dari SD bisa juga sih Kak. Oh, dari SD Ada bisa. jenjangnya SD, SMP, SMA. Oh. Cuman di sini saya menekuninya aja dari SMA. Sedangkan Kalau saya kebetulan dari SMA juga. Dari SMA juga. Berarti Iya. SMP sebenarnya ada tapi waktu itu belum ikut. Iya. Belum tertarik belum. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya peran kalian tuh masing-masing sebagai apa sih di KIR ini? Kalau misalnya saya di sini biasanya sih lebih ke menyumbangkan ide Kak. Karena biasanya kalau lagi bengong-bengong itu muncullah ide-ide yang inovatif. Terus nanti dari sana saya tuh minta sama teman-teman ngumpulin beberapa orang untuk bisa merealisasikan ide tersebut. Kayak brainstorming gitu Iya. ya? Oke. Kalau kamu? Aku sendiri di KIR ini kan yang dimaksud Reskir, ekstranya itu. Ya. Kalau saya masih jadi sama kurang lebih 1 tahun ini masih jadi anggota. Oke. Siap. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu nih, KIR atau Kelompok Ilmiah Remaja itu apa? Sebenarnya boleh diceritakan nggak sih kegiatan apa yang biasa dilakuin? Kalau misalnya di Reskir itu pertama-tama kita tuh ada agenda kayak memperkenalkan lingkungan sekitar. Kemudian kita cari tahu apa aja sih permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dari sana kita ambil misalnya nih kita mau bikin inovasi untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang ada di lingkungan. Contohnya kita mau bikin robot untuk mencegah asap rokok yang terlalu berlebihan terus memaparkan ke tubuh, itu kan nggak baik tuh Kak. Jadi ya kita bikin inovasi seperti itu. Oh, jadi semua tentang sesuatu yang baru atau inovasi-inovasi yang mungkin belum pernah dilakuin sama mungkin sekolah-sekolah lain. Iya. Nah, lanjut nih. Pertama-tama selamat ya karena kalian udah berhasil untuk menuju ke Inventors Day 2026 Jakarta. Sebenarnya perasaan kalian gimana sih pas tahu tuh karya kalian tuh bakal berangkat ke Jakarta dan wakilin Bali? Seneng sih Kak. Bangga juga. Iya, bangga banget sih. Oke. Karena ngumpulin ide itu susah banget. Waktu itu saya sama Sasa. Gimana sih? Itu kita benar-benar karena temanya kan awalnya tuh mau ke makanan. Ya. Tapi ternyata dilihat lagi setelah cari-cari ternyata makanannya tuh udah basic gitu. Maksudnya basic tuh orang-orang juga pakai kebanyakan ide tersebut. Output yang dikeluarin walaupun ada kayak beberapa inovasinya, tapi kan berupa kayak makanan kering. Nah itu tuh kurang menarik orang. Jadi kita pindah haluan ke niatnya skincare. Jadi pas dibawain ke Jakarta tuh tentang skincare akhirnya. Iya. Oh, keren. Apalagi skincare lagi berkembang banget kan di Indonesia nih. Jadi kayak booming. Lagi kita remaja-remaja gitu kan banyak gitu kepar polusi jadi iya benar. Makanya kita ngambil skincare. Oke, keren. Nah, perjalanan dari awal sampai akhirnya bisa berangkat tuh prosesnya panjang nggak sih? Boleh ceritain nggak? Panjang banget sih Kak. Kalau misalnya dari saya waktu itu persiapannya tuh benar-benar hectic banget. Terus biaya yang dikeluarin juga lumayan karena kan kita masih bisa dibilang remaja juga. Kalau misalnya tenaga yang dikeluarin itu ya lumayan sih susah gampang. Iya. Karena kita juga harus
menjalin chemistry antar Benar-benar. teman, apalagi kan kita kalau misalnya ngambilnya dari beda kelas tuh, Iya. kita tuh harus yang kayak benar-benar membangun chemistry supaya nanti waktu kita presentasi di depan juri itu kita tuh nggak ada gugup sama sekali. Terus gimana cara kita enjoy untuk presentasi itu? Kalau misalnya saya Oke. Kalau dari aku sendiri yang lumayan susah, yang di bagian susahnya tuh pas bikin produknya. Bikin produknya. Oh, jadi realisasi produknya juga ya susah sampai dan boleh lanjut. Produknya itu kan agak emang baru. Itu sabunnya berbentuk gel. Nah, di situ tantangannya itu kita gimana gel itu dia nggak leleh di suhu ruang ataupun suhu yang agak tinggi. Karena titik didihnya jelly terutama pakai gelatin kan lumayan rendah. Ya, di situ tantangan. Kalau masalah biaya gimana? Maksudnya kan pasti ada biaya produksi dan biaya tes dan segala macam. Itu maksudnya untuk biayanya emang ada sponsornya kah? Atau dari kalian sendiri ada keluar duit pribadi atau gimana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga. Kita berusaha untuk nyari sponsor, tapi duit pribadi emang juga keluar. Oh, berarti dari sekolah juga sebenarnya bantuin nggak? Dari sekolah bantuin. Dari sekolah ada supportnya. Keren sekolahnya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol nih tentang karya kalian. Nah, namanya kalau dengar-dengar ini cukup unik dan mungkin buat aku yang agak awam susah nih sebutnya. Marepele. Nah, sebenarnya apa sih Marepele itu? Iya, Marepel. Ya, idenya dari mana? Apakah nonton film Marvel gitu dari Marepele? Bukan ya? Oke, boleh diceritain? Awal mula namanya dulu deh. Iya, boleh. Jadi nama Marepel tuh kita pakai bunga marigold. Itu bunga marigold tuh kan sebenarnya luas ya. Ya. Nah, tapi kita sebenarnya spesifiknya tuh pakai calendula officinalis. Tapi karena kayak namanya kalau digabungin sama buah kepel kan jadi kayak aneh. Gitu iya. Kayak yaudah pakai marigoldnya aja deh. Oke. Jadi terbentuk apa? Oh, dari situ ya. Maksudnya gabungan nama unsur bahan yang kita pakai. Berarti itu bunga marigold emang kepikir cuma istilahnya atau sempat lihat nih, oh bunganya cantik atau apa? Enggak, sebenarnya ya kita yang pertama dari risetnya. Siap. Yang kedua itu kan umat Hindu yang ada di Bali. Kan biasanya kalau misalnya sembahyang pakai bunga marigold. Oh, oke. Marigold itu kalau misalnya udah selesai digunakan pada saat sembahyang, itu pasti bakal kebuang gitu, Kak. Dari sana kita ngambil ide tersebut. Oh, dari sini nih kita bisa mengurangi sampah yang ada di channel kita. Terus kita bikin inovasi dia menjadi inovasi baru berupa skincare. Oh, nah keren banget tuh. Tapi kalian punya itu gak sih? Kalau mungkin di bahasa marketing tuh unique selling point atau produknya. Kenapa sih ini dijual atau apa sih keunggulannya dari produk-produk lainnya? Dari kita sendiri juga udah melihat ke beberapa produk-produk skincare lain yang untuk sabun cuci muka terutama itu jarang banget ada yang emang pertama dari tekstur. Jarang banget ada teksturnya itu jelly. Ya kalau ada pun itu dia lebih kayak ke yang tahu scrub kalau diginin gitu. Iya. Oke. Kayak gitu karena dia mudah untuk melelehkan kalau jelly. Itu di situ kita bikin inovasi dari tekstur yang pertama. Terus yang kedua dari bahannya sendiri juga. Bahannya dari mana tuh? Ya, pertama dari kepel. Sebenarnya bilangnya kepel sih. Kepel ya? Kepel. Oh, kepel tuh maksudnya ngepel. Oh, oke. Paham. Kirain kepel atau apa gitu. Oh, kepel. Oke. Bukan. Nama bilangnya tuh kepel deh. Oke. Buah kepel. Jadi buah kepel itu jarang banget dilirik sama orang. Karena yang pertama dia emang susah tumbuh. Dia tumbuhnya tuh lebih banyak tumbuh itu di daerah keraton di Jawa Tengah. Bukan dari Bali ya? Iya, bukan dari Bali. Oke. Tapi ternyata pas kebetulan di kampung ada pohonnya juga. Terus pas aku cari kayak kandungannya apa, terus manfaatnya apa, ternyata kok kalau dijadiin skincare dia bagus. Keren banget deh dari umur segini udah bisa riset kayak gitu sampai penelitiannya dalam. Nah sebenarnya dalam masa proses penelitian atau proses riset itu pernah gagal gak sih? Kalau gagal itu sih sering terjadi. Apa yang gagal? Apa awal kegagalan kalian? Maksudnya kalian misalnya mau bikin ini ternyata terlalu leleh kah atau gimana? Oh ya itu
pas pertama kali nyoba tuh kita optimis banget. Iya, pasti dong, pasti dong. Optimis. Pengennya, oh ini pasti bisa nih jadi. Ya karena teorinya. Iya. Tinggal masukin gelatin, tunggu set, keluar dia udah jadi. Nah, udah tuh keluar dari kulkas emang jadi. Tapi ternyata ditinggal 10 menit lah suhu ruang. Berarti kan apalagi waktu itu kayak lagi panas. Iya, sampai sekarang bahkan panasnya. Tuh kan dia langsung meleleh. Balik lagi kayak ke gelatin yang belum ke set itu loh. Oh. Itu benar-benar. Iya, jadi kayak harus dibekuin lagi, diulang lagi prosesnya ya. Oh, itu kan nggak ideal. Sesuai sama keinginan. Berarti itu yang diriset supaya dia lebih tahan lama dan bisa dipakai terus-menerus ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu, berapa lama sih kalian ngelakuin riset atau kalian dari gagal sampai berhasil tuh berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulanan ya. Berarti kalian start project ini dari bulan apa? Dari bulan Kenaikan kelas. 12 dia. Oh, berarti 2025 tuh. Oh, ya. Aku kira sampai proses itu sampai bisa berbulan-bulan, 6 bulan gitu. Itu tergantung sih Kak. Ya, kalau saat kita ngambil teknologi mungkin bakal selama itu karena kita ngambil masih skincare yang masih bisa diolah cepat. Karena pertama kan tadi katanya dari makanan tuh. Nah, proses dari makanan itu 3 bulan tuh. Dari makanan sampai akhirnya berubah. Oh, kayaknya skincare lebih bagus tuh. Kalau perubahan sampai kayak ya apa-apa. Ide itu sebenarnya kayak lumayan cepet gitu loh terjadi. Oke. Kebetulan yang makanan itu kan kakaknya udah pernah bikin. Oh, udah pernah bikin. Itu emang ternyata udah banyak juga yang punya ide sama. Oh, jadi maksudnya ide yang sama itu dari sekolah yang sama atau lihatnya dari kalian riset kompetitornya? Oh, ini kayaknya sama nih gitu. Atau lihatnya dari mana? Kita lihatnya biasanya dari kompetitor. Terus waktu misalnya lomba-lomba gitu Pak, kan kita nih pasti bakal jalan-jalan ke booth yang lain nih. Iya, benar. Terus kita lihat nih, ternyata udah pernah dibikin. Jadi kayak awalnya kita udah punya ide itu, ternyata udah pernah dibikin, jadi kita udah cari ide lagi yang baru. Pernah nggak lihat kayak misalnya kalian udah lihat nih ternyata ada yang sama atau apa, ternyata kompetitornya ganti produk juga tuh. Ada juga gak sih yang kayak kalian yang kayak udah mikirnya A nih kayaknya bagus, ternyata sama akhirnya berubah jadi B. Sebenarnya banyak gak sih dari tim-tim lain gitu? Banyak sih Pak. Banyak ya. Jadi kita juga kayak gitu kok. Iya. Karena trial and error lah ya kita bilangnya sampai kita cari yang paling unik. Iya. Oke. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal penelitian, tentunya selama proses riset banyak menggunakan alat tulis, buku catatan, kertas, sampai perlengkapan presentasi lainnya ya. Nah, buat future people yang juga suka dengan proyek sekolah, mengikuti lomba, atau sedang mengerjakan penelitian, semua kebutuhan belajar dan alat tulis lengkap bisa kalian temukan di Pratnyamart nih. Mulai dari buku, binder, marker, sticky notes, hingga berbagai perlengkapan sekolah lainnya tersedia lengkap dengan harga yang bersahabat. Nah, menurut kalian, apa sih tantangan terbesar menjadi peneliti, apalagi usia kalian tuh masih SMA? Tantangannya ada di waktu sih. Gimana cara kita biar bisa tetap saling ketemu, terus yang terjalin, terus ide kita satu sama lain itu masih bisa nyambung gitu. Apalagi untuk merealisasikan suatu ide bersama teman-teman yang lain itu cukup susah, apalagi saya sama beberapa teman yang lain itu kelas 12, sedangkan saya sendiri. Oh iya, jadwalnya beda ya? Iya, terus juga kadang kebentur gitu. Dari ide saya biasanya pasti kebentur sama ide saya, terus sama ide teman-teman yang lain. Berarti kalian, nah kalau masalah ide gitu, pernah berantem gak sih gara-gara mungkin menurut aku benernya ini, menurut kamu benernya ini, jadi ego masing-masing? Kadang sih ada aja ya masih berantem ya. Tapi kayak diem-dieman. Nah, pernah gak sih kalau udah kayak gitu berantem atau misalnya gagal, kalian pernah pengen nyerah aja lah atau nggak usah lanjut lah, masih ada tim-tim yang lain kayaknya lebih bagus gitu, karena kalian pernah merasa gitu gak sih? Nah, terus itu gimana tuh akhirnya pada awal nyerah, akhirnya tetap lanjut? Itu ambisi sih, benar-benar ambisi gimana nanti
lebih ke depannya sih. Nanti kan kalau misalnya kita udah menang nih, kita dapat gold, terus kayak kita bisa bawa nama harum sekolah dari sana sih Kak. Kayak kita punya ambisi yang benar-benar kencang. Benar-benar. Mungkin teman-teman di rumah nih pada bilang jangan terlalu ambisius gitu, ambisius jelek. Enggak teman-teman, ambisius itu bagus asalkan tujuannya jelas dan kita tahu nih arahnya kemana. Enggak gampang nyerah ya pastinya ya. Nah, ngomongin tadi bagi waktu, gimana sih cara kalian akhirnya bagi waktu ke belajar kalian? Pasti ada buat keluarga, buat hobi, buat ekskul dan lain-lain tuh. Gimana sih cara kalian baginya? Kalau dari aku sendiri itu biasanya emang ngeluangin waktu untuk bikin produk ini. Jadi pasti beberapa hari sebelumnya, sebelum kita minta untuk kumpul untuk ngelakuin research lagi tuh, kan udah dibikin ada jadwalnya. Itu lanjut lagi belajar. Pokoknya memaksimalkan waktu dalam satu hari. Ada gak nih korbanin misalnya akhirnya waktu buat keluarga dikurangin atau waktu buat main dikurangin? Jelas ya. Apa yang dampak paling gedenya tuh? Dulu saya suka banget main game online. Iya. Istilahnya tuh pengisi waktu loh. Sekarang udah nggak ada waktu. Kalau dari Lydia sendiri, kalau misalnya mau minta waktu bareng sama teman-teman, itu akhir-akhir belakangan ini sih bisa dibilang itu minta schedule mereka. Jadi minta dari 1 minggu ini, akhir-akhir ini mereka tuh ada kegiatan apa aja. Terus dari sana juga Lydia ngeliat schedule Lydia tuh apa. Terus nanti Lydia berusaha kayak gabungin gitu loh. Terus kita lihatlah dari sana. Kalau misalnya emang benar-benar kebentur banget, biasanya mengurangi dispensasi. Oke. Kalau emang benar-benar bisa ngumpul, jadi kita berusaha untuk kumpul sih Kak. Iya. Yang penting udah terstruktur dan terjadwal lah ya. Wah gila keren. Nah sekarang tuh kalian bawa nama sekolah. Ada gak sih rasa bangga atau malah justru tertekan nih dalam hidup kalian? Bangga banget. Bangga ya. Karena emang sebenarnya dari awal masuk Resmen itu nggak ada kepikiran buat masuk Reskir. Karena dari awal perkenalan ekstra kayak dari awal kan diajak nih sama kakaknya. Ayo join Reskir gitu sama kakak-kakaknya. Kebetulan memang dulu itu kita satu SMP. Sekolahnya juga sekarang sama dia. Terus akhirnya mikir males buat riset ini itu. Tapi ada salah satu kakak kelasnya Lydia itu namanya Kak Yanti, dia ngajain Kak Deva. Pokoknya mereka tuh ngerangkul, emang bener-bener ngerangkul gitu Kak. Mereka ngerangkul, terus akhirnya mereka ngajain lomba-lomba. Dari sanalah ngerasa kayak wah ternyata enak ya. Apalagi waktu pertama kali lomba tuh puji Tuhannya dapet gold. Jadi dari wah keren. Nah pertama kali ikut lomba itu lomba apa? Itu lomba ISIF di Bali. Apa itu? Sains Investor Fair. Oke. Dengan tim yang sama atau sebenarnya tim itu bisa berubah-berubah sih? Tim itu bisa berubah-ubah. Berarti sesuai keperluan atau milihnya gimana tuh kalau misalnya kayaknya lomba ini cocoknya kalian bertiga atau kalian berlima gitu? Lebih ke gimana cara mereka nanti kalau misalnya diajak kerja sama tuh bisa kalau dari dia tuh ngeliat emang dari orang-orang yang berpotensi sih Kak. Terus nggak males-malesan juga. Itu sih yang dibutuhin sebenarnya. Berarti dalam organisasi itu masih ada lah kemungkinan yang kayak orang kayaknya ini agak nggak terlalu rajin atau misalnya fokusnya beda. Oke. Kalau target pribadi kalian sendiri di Indonesia Inventors Day nanti itu apa? Saya dapat semua penghargaan. Pengalaman juga paling penting ya. Iya banget. Betul. Karena dengan adanya kesempatan ini jadi bisa pergi ke Jakarta mungkin lihat-lihat. Oke. Untuk dapat itu nggak bisa dipungkiri, nggak pengen sih. Emang pengen ya. Berarti kalau misalnya ikut lomba dari Bali itu berarti nggak cuma tim kalian dong? Pasti ada tim-tim lain. Oke, berarti kalian adalah salah satu yang mewakili dari Bali. Keren. Nah, menurut kalian kalau ada future people nih yang merupakan adik-adik SD atau SMP yang ingin mulai meneliti, langkah pertama apa yang harus mereka lakuin sih? Mungkin pertama itu tentunya ada keinginan. Keinginan gitu untuk meneliti sebuah produk atau terpikir ide apa yang kayak kreatif, yang kreatif banget, gak pernah dibikin sama orang lain. Itu bisa jadi salah satu untuk misalnya pemantik untuk lebih ngelanjutin idenya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang pengen join nih, sebenarnya mereka tuh harus jadi siswa ranking 1 atau yang paling berprestasi gak sih, dikir? Enggak sih Kak.
Bebas, yang penting nggak males aja sih. Oh, persyaratannya nggak males. Iya, jangan males, Ah. niat kalau emang punya tujuan. Mm-mm. Apalagi dari sertifikat ini kita tuh bisa pakai nanti untuk eligible SNBP itu Iya, bisa, iya. dari beasiswa juga bisa dari sana. Mm-mm. Jadi satunya sih pesan dari kita itu jangan males. Gitu. Jangan males teman-teman ya. Teman-teman future people, kalau kalian rajin dan pengen punya sesuatu yang kalian inginkan, kalian jangan males dan gapai terus tuh cita-cita kalian. Nah, skill apa sih yang paling penting kalau teman-teman kita yang dari SD SMP yang pengen yang mungkin harus dimiliki nih dari zaman sekarang? Itu menurut kalian skill apa? Public speaking Public speaking ya justru ya? itu Kalau menurutmu? Selain public speaking, Mm-mm. ternyata komunikasi itu penting. Mm-mm. Gak cuma buat nambah relasi atau apa. Nah, kalian belajarnya dulu gimana? Untuk presentasi di depan atau mungkin presentasi dengan bahasa Inggris atau gimana? Itu dulu pertama kali belajarnya gimana? karena lihat teman sih Kak. Jadi Oh. dulu SMP itu ada beberapa teman saya yang Mm-mm. bisa dibilang wow banget, Mm-mm. presentasinya bagus banget dan Iya, iya. aku kayak termotivasi lah, oh ternyata Hmm. enaknya temenan sama mereka presentasinya bagus, jadi aku bawa gitu loh Kak sampai sekarang. Dan walaupun mau presentasi di sekolah sekarang gitu harus menghadap kaca, jadi kayak latihannya di kaca dulu atau Kak biasanya latihan sama mama sih. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan sebenarnya kalau pengalaman pribadiku juga kayak gitu. Dulu aku tuh nggak pengen gitu belajar tentang public speaking. Terus lama-lama aku mikir kalau misalnya pengen sesuatu apapun itu kan kita harus belajar public speaking juga ya. Karena kalau kita bisa memperoleh sesuatu, kita bisa bikin robot nih, tapi kita nggak bisa menjualnya atau kita nggak bisa negosiasi dengan supplier atau apapun kan percuma akhirnya ya. Ya, jadi teman-teman future people, jangan lupa untuk belajar public speaking supaya kalian bisa menjual apa yang kalian punya atau skill-skill kalian yang sudah kalian pelajarin. Nah, sekarang kita masuk ke sesi cepat nih. Ya, kalian tinggal jawab spontan dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kasih. Oke. Lebih suka penelitian di lab atau presentasi? Lab. Lab ya, lebih seru. Oke, kopi atau teh saat mengerjakan penelitian? Kopi. Oke, satu kopi, satu teh. Mata pelajaran favorit kalian apa? Ketika Bahasa Inggris. Oke. Ilmuwan, ada nggak sih ilmuwan yang menginspirasi kalian? Belum ya? kalau sekarang deket-deket dengan fisika Isaac Newton. Oh, Isaac Newton. Jauh ya. Umurnya mungkin beda ratusan tahun. Iya. Tapi tetap inspiratif ya. Nah, kalau kalian nantinya bukan jadi peneliti nih, sebenarnya cita-cita kalian tuh apa sih? Mungkin kalau misalnya di dia bisa bilang pengacara sih Kak. Pengacara? Oke. Kalau kamu? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya impiannya itu jadi engineer. Engineer. Ya. Keren. Lumayan agak menyimpang. Gak apa-apa, kan terus ada waktu untuk belajar. Jadi tenang aja. Nah, 3 kata untuk menggambarkan KIR SMA Negeri 2 Denpasar. Seru, Hmm, menarik, menarik? baru. Sama? Sama, oke. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman semua udah datang, Lydia dan Aisyah. Semoga persiapan menuju Indonesia Inventors Day 2026 bisa berjalan lancar dan diberikan hasil terbaik ya teman-teman ya. Dan mampu mengharumkan tentunya nama sekolah kalian, orang tua, dan teman-teman atau kerabat kalian di Indonesia ini. Nah, buat future people yang sedang mendengarkan semua podcast hari ini, membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk berkarya. Dari sekolah manapun, kita bisa menciptakan inovasi yang berdampak bagi banyak orang. Dan jangan lupa semua kebutuhan alat tulis, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan untuk mengerjakan proyek dan penelitian bisa kalian dapatkan di Pratnya Mart. Dengan 13 cabang di Bali, Pratnya Mart hadir sebagai sahabat cerdasmu, mendukung setiap langkah belajar, berkreasi, dan berinovasi. Saya Richard, pamit undur diri, dan terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast Future Vibes. Sampai jumpa di episode inspiratif berikutnya. Bye!